Konsep membangun Semarang adalah kita akan semakin kencang untuk mengajak partisipasi daripada masyarakat. Konsepnya adalah bergerak bersama. Kami menyadari sekali bahwa untuk membuat kota Semarang menjadi lebih baik dan lebih hebat, maka semua potensi yang kita punya ini harus digerakkan. Mewujudkan sesuatu itu kan tidak bisa satu orang satu waktu dan hanya beberapa. Jadi kalau ibarat tangan itu ya semua bergerak. Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah menjadi center point dari Pulau Jawa. Jadi kita ada di tengah-tengah, diapit oleh kota besar Jakarta dan Surabaya. Dan tentu saja ini menjadi sebuah potensi yang sangat menarik, karena dengan demikian arus lalu lintas yang lewat Semarang maupun arus ekonomi, arus kemudian sosial kemasyarakatan dan budaya akan selalu berlalu lalang di kota Semarang. Jumlah penduduk kota Semarang saat ini 1,6 juta jiwa. Sebarannya ada di 16 kecamatan, 177 kelurahan, dan ini menjadi bagian kekuatan kota Semarang karena kita selalu mengajak seluruh warga kota Semarang untuk berpartisipasi aktif membangun, merawat, dan memajukan kota Semarang ini. Sebagaimana layaknya sebuah kota besar yang ada di bangsa kita ini, kita punya problem yang hampir sama, yaitu mengenai pemukiman, kemudian sanitasi, dan juga kemacetan. Karena kita adalah wilayah pesisir, maka Semarang punya problem dengan yang namanya rob dan banjir. Ini semua menjadi sebuah tantangan ke depan yang harus kita tuntaskan. Dan tentu saja lewat program-program yang saat ini sudah kita lakukan, itu semua dibangun untuk bisa meminimalkan genangan air di sekitar lokasi-lokasi wilayah yang sebelumnya selalu tergenang dengan air rob dan banjir. Pak Andut Wonosari Taruna. 1 bulan sekali kita butuh apa yang perlu dibahas, sampaikan. Seakan-akan kalau masyarakat itu diingatkan ketika kentongan harus bagaimana, ketika ada pengumuman harus bagaimana, level warna sampai setinggi apa kan, sudah paham. Nah ini ketika orang merasa bahwa kota itu adalah bagian dari dirinya, tentu saja dia akan mencari cara sedemikian rupa supaya dia bisa survive dan bisa berkembang di kemudian hari. Kalau kita perhatikan di daerah-daerah yang rentan bencana, yang kemudian rawan terhadap sesuatu yang merusak, mengapa mereka masih bertahan dan mengapa mereka juga masih bisa tidak mau pindah misalnya. Tentu saja mereka, warga ini sudah mempunyai cara-cara untuk mempertahankan dirinya. Daya tahan tidak hanya persoalan fisik tetapi juga non-fisik, karena di situ ada etos kerja, ada spirit, ada jiwa yang kemudian saya ingin terus bertahan, saya ingin terus kemudian berkontribusi dan menjadi lebih baik. Peran serta masyarakat akan sangat mendukung keinginan pemerintah untuk mewujudkan kota ini menjadi lebih baik dan lebih hebat. Salah satu contoh persoalan mengenai konservasi lingkungan. Jadi masyarakat di wilayah pesisir saat ini sudah begitu terbiasa untuk bisa memberikan kontribusi yang nyata dengan cara ikut merawat, menanam, dan menjaga lingkungan yang namanya kawasan pesisir dengan melakukan penanaman mangrove, kemudian juga menjaga habitat di sekitar kawasan tersebut sehingga ekosistemnya kemudian berjalan dengan baik, terawat dengan baik, dan insya Allah ini menjadi sebuah dukungan yang luar biasa terhadap persoalan di kota Semarang yang namanya abrasi. Juga di tempat-tempat lain masyarakat begitu luar biasanya untuk ikut merawat kota dan lingkungannya ini dengan cara turut serta di dalam setiap aktivitas yang namanya kerja bakti, kemudian ada bersih-bersih saluran atau bersih-bersih kali, dan hal-hal lainnya yang insya Allah ini akan terus kita optimalkan, kita maksimalkan, sehingga pemerintah dan masyarakat adalah satu bagian
menjadi bagian daripada warga kota Semarang ini. Semarang tertarik bergabung dengan program 100 RC atau dengan Resilient Cities ini. Tujuannya tentu saja karena kita juga ingin dibantu bagaimana membuat kota lebih baik, kota lebih tangguh terhadap semua goncangan dan tantangan. Hampir semua kota di dunia ini pasti punya permasalahan tersendiri kan, jadi terkait dengan guncangan dan tekanan tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah apapun yang akan dilakukan harus menjadi bagian dari solusi terhadap persoalan-persoalan yang mengancam ketahanan kota. Abrasi, kenaikan muka air laut, land subsidence, pencemaran, harus itu. Itu masyarakat harus menjadi bagian, memberikan saran dan masukan dan diakomodasi di dalam pengambilan keputusan. Sehingga upaya-upaya untuk urban resilient, ketahanan kota tadi, masyarakat menjadi bagian dari konsep, kemudian dia menjadi pelaksana, kemudian dia mengawasi agar berjalan dengan baik. Urban resilient itu sebuah gerakan, gitu. Sebuah gerakan di mana masyarakat itu menjadi bagian di dalamnya. Itu tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin dilaksanakan kalau kita bersama-sama punya kesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu untuk mereka. Gitu. Bergerak bersama itu penting, sepanjang gerakannya benar. Jadi menjadi sangat berbahaya kalau sudah bersama-sama dan salah. Ini bisa salah bersama-sama. Jadi di balik gerakan bersama itu harus ada keyakinan bahwa gerakan kita itu benar-benar gerakan yang kita inginkan.